Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas. Saya peternak kambing PE atau peranakan Etawa dan peranakan Sanen Sapera. Alamat kandang saya di Kelampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya sih saya sudah tertarik sama hewan, terutama hewan ternak. Itu pertama di burung labet, terus 2018 ke 2019 burung Gol Amadin. Terus mulai pindah ke sini kok ngerasa lebih prospek pelihara kambing. Karena kambing dari dulu sampai sekarang itu sama harganya. Yang artinya kalau dari zaman Nabi harganya 1 dinar. Kalau dirupiahkan itu setara seperti 1 ekor kambing. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang 1 dinar itu ya 1 ekor kambing. Awal saya dulu bangun kandang itu saya hampir, karena saya nol ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya di kambing, jadi saya benar-benar gak ngerti harga kayu ini berapa, harga ini berapa. Jadi adanya uang saya buat kandang, ternyata hasilnya juga bagus, cuma ini kosnya terlalu tinggi. Ternyata kosnya terlalu tinggi, harusnya ada yang lebih murah dan lebih efisien untuk pengeluaran pembangunan kandangnya. Juga awal saya tertarik kambing ini di kambing peranakan Etawa khususnya. Cuma saya lebih suka sama kambing PE ini yang postur. Yang artinya postur ini dia itu lebih besar dari PE-PE yang ada di pasaran. Ya lebih mengarah ke, kalau orang bilang itu ke arah kontes lah. Cuma saya untuk budget ekonomis ya cari yang ekonomis saja. Cuma yang cari yang posturnya maksimal. Saya beli 1 ekor kambing itu harganya lumayan juga ya. Kembali lagi karena saya benar-benar nol yang artinya di sini saya punya rekan-rekan yang sudah terjun di dunia peternakan kambing. Cuma saya lebih ke ini, ada rasa ego dan idealis yang artinya saya pengen nih yang bagus, yang harganya agak tinggi deh, nggak apa-apa seperti itu. Tapi ternyata di situ saya ngerasa ego saya terlalu berlebihan. Akhirnya saya belilah di daerah Malang kambing ini, peranakan dari induknya ini induk kontes, pejantannya juga kontes. Nah, peranakannya saya beli dengan harga yang lumayan, yaitu di angka 6.500.000. Bagi saya itu untuk kelas pemula terlalu mahal. 6.500.000 ini saya dapat 1 ekor pejantan di usia masih umur 2 bulan. Lalu saya beli 1 ekor betina. Yang mana 1 ekor betina ini sudah dikatakan sudah dara, yang artinya dara sudah siap kawin. Nah, saat kambing ini datang, disitulah perjuangan saya dimulai. Karena saya beli kambing itu masih muda dan dengan modal saya nol pengalaman, di mana saya manajemen pakan, terus antisipasi penyakit, lalu manajemen kandang. Sempat di awal itu kambing ini hampir mati, yang mana saya kesalahan dalam pemberian pakan. Karena anakan kambing di usia di bawah 3 bulan itu belum boleh nyentuh yang namanya ramban atau pakan kasar. Jadi harus masih full susu, entah itu susu induk, susu kambing atau susu sapi. Jadi dia harus full susu. Jadi mau nggak mau saya naik turun, yang artinya naik turun, kambing ini sakit, sembuh. Lalu ada puncak di mana kambing ini hampir mati, yaitu karena benar-benar sudah kritis, dia kembung. Cuma alhamdulillah saya hubungin teman saya buat ngobati, dan alhamdulillah dia bisa pulih. Dan saya tanyalah ke peternak A, peternak B, gimana cara ngerawat kambing, gimana cara supaya terhindar dari penyakit, gimana supaya kalau sakit ini bisa sembuh. Jadi saya tanya ke peternak A, peternak B, ternyata harus seperti ini, harus seperti itu. Waktu saya hubungin teman saya untuk mengobati kambing ini, ternyata kambing ini kembung. Kembung ini ternyata kalau sudah dianalisa, ternyata karena pakan terlalu baru. Waktu itu saya baru ngarit, langsung saya berikan, langsung dia itu 2 atau 3 hari setelah itu kembung.
Akhirnya di situ saya menemukan di mana manajemen pakan itu sangat penting. Yang saya tarik kesimpulan di sini, beternak itu pakan, kandang, baru kambing, baru isinya kandang. Kenapa saya sebutkan 3 kali pakan di sini? Karena benar-benar di sini ini sangat penting. Peran pakan di sini sangat penting. Kambing itu bukan cuma tercukupi nutrisinya, tapi benar-benar harus dipenuhi semua seperti vitamin, mineral, karbohidrat, seperti itu. Baru kandang, setelah itu baru isi kandang. Nah, 3 unsur ini itu bisa kita dapat dari pertanian sekitar, atau kita beli, atau kita nanam sendiri, seperti itu. Nah, yang beli ini ya bisa macam-macam. Yang intinya jangan sampai mengeluarkan kos yang berlebihan atau mahal. Karena di sini kita juga ngejar yang namanya untung. Kalau di kandang kami itu ada macam-macam sih pakannya. Saya comboran ini, pakan itu saya pakai comboran sama serat. Comboran ini saya dari ampas tahu, terus ampas jagung, sama singkong. Untuk mineral sendiri, saya pakai mineral yang ada di toko-toko sekitar. Juga saya pakai garam, seperti itu. Ampas jagung ini saya macam-macam. Ada ampas kecap, ada ampas dari gula tropicana, terus juga ada saya pakai CGF. CGF ini pakai merek yang Cargill. Pakai pakan itu ampas tahu. Sebetulnya ampas tahu ini sudah cukup aman, tapi kita harus ngimbangin sama serat. Serat ini bisa kita dapat dari rumput, dari daun, seperti itu. Atau bahkan beli, ada yang jual kan seperti kangkung kering, atau ini daun pohon kacang, seperti itu. Kenapa sekarang saya nambah variasi pakan? Karena saya beranggapan hasil dari pencampuran pakan ini ke kambing itu daya tahannya di samping lebih bagus, lebih sehat, terus warna bulu itu lebih cerah, seperti itu. Juga kalau ampas tahu ini ada plus minusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ampas tahu ini kan sudah olahan, yang artinya dia sudah tercampur yang namanya cuka untuk tahu itu sendiri. Jadi untuk kambing ini benar-benar harus diimbangi kebutuhan seratnya. Kalau tidak seperti itu bisa kotorannya bisa lembek atau bahkan mengarah ke mencret. Saya di sini juga ada sapera. Sapera ini kan kambing perah. Bukan karena kambing perah terus diberi nama sapera, bukan. Sapera ini singkatan dari Sanen Peranakan Etawa. Jadi persilangan antara kambing Sanen dari lembah Sanen disilangkan dengan kambing lokal Peranakan Etawa. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas itu kita harus menjaga beberapa poin. Yang pertama, kita harus menjaga kambing. Kambingnya ini harus benar-benar dirawat dengan baik. Yang artinya harus sehat, nafsu makan bagus, terus terhindar dari penyakit seperti cacingan atau kutuan. Terus setelah kita merawat kambingnya, kita memberikan asupan yang cukup. Asupan yang cukup ini yaitu harus tinggi protein yang utama, tinggi protein. Tapi kita tidak lupa sama serat juga, karena serat itu penting. Kembali ke alam, kambing ini kan pemakan daun, pemakan rumput. Jadi kita jangan menghilangkan hijauan ini untuk kambing perah itu sendiri. Untuk menghasilkan kualitas susu yang bagus itu kita harus memperhatikan protein yang tinggi, juga harus memperhatikan hijauan juga. Lalu diimbangi dengan mineral-mineral yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Terus faktor lainnya untuk menjaga kualitas susu itu bagus, yaitu kebersihan. Kandang bersih, juga saat pemerahan harus bersih. Kita harus sediakan seperti handuk hangat, seperti itu, untuk ngelap ambing susu supaya dia terhindar dari penyakit. Karena susu kambing susu ini dia bisa juga rentan sama penyakit. Terus saat pemerahan kita harus benar-benar tangan harus bersih, yang dimana karena ini kan susu untuk dikonsumsi manusia, jadi kita harus menjaga kebersihan, kesterilan, dan kebersihan ambing itu sendiri. Ambing
susu kambing ini, dia itu kan kapasitasnya besar. Jadi dia harus benar-benar dijaga kebersihannya, yang mana kalau dia sampai terserang penyakit, itu kualitas susunya bisa benar-benar rusak. Kalau orang Madura bilang itu nyer-klenyer gitu isi susunya itu. Seperti itu, nyer-klenyer. Nyer-klenyer itu kalau saya deskripsikan itu seperti keju tapi yang sudah hancur. Ya emang ya gimana keju? Keju itu kan ada bakteri, ada peran bakteri di situ untuk memadatkan susu itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu rentan ke yang namanya penyakit mastitis. Seperti itu. Untuk mengobati mastitis itu kita benar-benar harus menjaga kebersihan, terus bisa untuk menyembuhkan mastitis itu kita bisa dengan beberapa cara. Bisa disuntik, bisa, atau dengan kita injeksi dari saluran susunya itu kita masukkan antibiotik secara berkala sampai benar-benar susu itu bersih dari yang tadi itu nyer-klenyer. Dari kapasitas 12 ekor kandang kami ini, kami menghasilkan susu kambing rata-rata setiap harinya itu 2,5 sampai 3 liter. Tapi 2 sampai 3 liter ini, 2,5 sampai 3 liter ini saya hasilkan dari 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Karena kan susu kambing itu dihasilkan setelah dia pasca melahirkan. Pasca melahirkan, anaknya lepas apih, baru kita ambil susu kambingnya. Seperti itu. Dulu pernah Mas, kandang kami ini berada di puncak produksi susu itu lumayan tinggi. Satu hari itu saya menghasilkan sampai 7 liter per hari. Tapi itu sebelum terjadi musibah. Dulu kandang kami ini berisi penuh 18 plong. 18 plong itu yang menghasilkan susu itu 6 sampai 7 ekor, karena di sini semua isinya masih peranakan etawa, belum ada sanen atau sapera di sini. Ya musibahnya itu cukup memukul perasaan saya, memukul hati saya. Saya kehilangan 2 ekor pejantan saya dan 5 ekor indukan betina saya, yang mana salah satunya ini bukan salah satunya. Hampir semuanya ini yang menghasilkan susu itu sendiri. Jadi benar-benar saya stop menghasilkan susu. Jadi ada konsumen menanyakan, susunya ada, masih nggak jual susu kambing? Itu sedikit menyakiti perasaan saya. Saya yang mau cerita panjang lebar itu seperti, ya sudahlah ini musibah gitu kan. Jadi ya sudah, saya kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Mungkin ini cobaan bagi saya harus memperbaiki lagi, perbaikan kandang lagi, peningkatan kualitas susu lagi. Seperti itu. Awal mula musibah itu kambing saya itu mati karena saya telat penanganan. Saya baru tahu, baru dikabarkan kambing saya itu mulai sakit itu 2 hari setelah ternyata kambing ini nafsu makan hilang, hampir serentak semua kandang itu nggak mau makan. Nafsu makan hilang, terus cuma rebahan aja. Ada yang duduk, ada yang benar-benar tidur kayak orang tidur. Itu karena saya telah penanganan itu karena saya kerja. Karena pekerjaan utama saya bukan cuma di kambing, tapi ada pekerjaan di luar. Itu selama hampir berminggu-minggu, sekitar 2 bulan lah, saya itu nggak ke kandang sama sekali. Saya nggak ngecek kandang sama sekali. Full orang tua saya yang ngasih makan kambing. Karena pakan sudah disediakan di sini. Rumput sudah ada yang ngambilkan, pakan sudah disediakan, tinggal memberikan. Jadi ketika kambing saya itu sudah ini mulai yang namanya nggak mau makan, baru saya dikabari. Pesannya untuk teman-teman semua di sini, yang pertama itu jangan sampai kalian itu sama sekali nggak mantau kandang kalian. Sekalipun kalian punya ABK atau anak buah kandang, jangan sampai seperti saya yang mana telat penanganan, minim pengawasan. Paling tidak kalian setiap hari ke sini. Paling tidak kalian ke kandang kalian sendiri, ceklah tiap hari. Sesekali kalian pantau asupannya tercukupi nggak.
ada kambing yang sakit nggak. Terus juga kita itu harus menyediakan obat-obatan medis, itu sangat penting. Seperti vitamin atau mineral. Sekarang itu udah ada yang namanya mineral itu injek, kalsium injek itu sudah ada. Kalau saya sih yang biasanya yang saya sedia, yang paling kita bisa dapat di toko-toko peternakan sekitar, yaitu paling mudah itu obat cacing. Misal obat cacing itu ada yang injek, ada yang oral juga. Terus vitamin, saya pakai injektamin, itu paling efisien, paling efektif juga. Terus yang kedua pakai B-komplek. B-komplek ini ada yang tablet, ada yang model kapsul juga. Jadi bisa dimasukkan ke pisang, berikan ke kambing. Ada yang injek juga, lebih efisien juga itu. Terus pakai mineral yang ada di toko-toko sekitar, seperti ada ultra mineral, atau bahkan pakai garam, bukan garam dapur. Kenapa saya bilang jangan pakai garam dapur? Karena mahal. Garam-garam mentah aja yang masih berupa gumpalan-gumpalan seperti itu. Untuk pemasaran sendiri, ini saya dari 2021 pelihara kambing, belum pernah sekalipun saya jual kambing itu ke pasar langsung, Mas. Karena sekarang itu udah ada yang namanya Facebook, saya pasarkan lewat online. Dan sekarang juga saya kan udah berteman sama beberapa pedagang kambing di via WA itu. Saya cukup posting story, ini ada yang minat kambing, udah seperti itu. Jadi orangnya kesini, ambil sendiri, bayar, selesai sudah. Untuk kriteria yang saya jual, saya selama ini nggak pernah jual kambing besar. Saya jual anakan terus, Mas. Karena peranakan Etawa itu yang dijual itu visual, bukan daging. Yang artinya kenapa saya dulu memilih yang agak mepet-mepet ke kambing kontes atau seperti itu. Karena saya cari yang visualnya lumayan lah bagi saya seperti itu. Untuk menghasilkan yang anakannya juga bukan kualitas daging aja, jadi visual juga. Saya paling tidak kalau dulu itu jual kambing minimal di usia lepas sapih, usia 3 bulan ke 4 bulan, saya jual di angka 2 juta, 2.500.000. Pernah saya jual harga 3 juta, seperti itu. Jadi lebih efisien, lebih efektif juga menurut saya, daripada saya harus ke pasar. Ada yang memang untuk mencapai ini harga maksimal kita bawa ke pasar, karena di pasar juga ada yang cari kambing kualitas juga, bukan cuma sekedar cari kambing daging seperti itu. Harapan dan rencana ke depan saya, yang pertama saya ingin nambah kandang kambing, karena masih banyak PR di sini, yang mana saya juga butuh kandang koloni, terus kandang juga buat umbaran juga kan, saya perlu di sini. Terus harapannya juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen di luar. Karena di Madura sendiri, khususnya di Pamekasan, untuk harga susu itu masih tergolong tinggi, Mas. Masih tergolong tinggi, yang artinya kalau kita bandingkan sama di luar Madura, khususnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu harga susu udah hampir nggak sesuai sama pengeluaran mereka untuk menghasilkan susu. Jadi kita juga perlu ngitung produksi susu di sini jangan sampai berlebih. Yang artinya berlebih itu jangan sampai nimbun. Kita nimbun tapi nggak laku juga percuma. Kita juga harus perhatikan kebutuhan konsumen. Jadi ngimbangi. Jadi saya kedepannya bukan cuma ke susu aja, tapi ke pedaging juga. Terus permintaan akikah, kurban, seperti itu. Harapannya seperti itu sih. Oke. Untuk teman-teman semua di sini yang mau belajar tentang pelihara kambing, manajemen pakan, manajemen kandang, saya persilahkan, saya bukakan pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman semua. Gak perlu kalian kesini harus beli kambing, harus beli pakan, harus beli susu, enggak. Kita sharing-sharing di sini, kita belajar bareng di sini, kita bangun kualitas
kambing ke depannya sama-sama, monggo dipersilahkan. Selama saya ada waktu luang, monggo. Terus yang terakhir, bagi teman-teman semua di sini yang mau pesan susu kambing, mau beli kambing, bisa hubungi ke kontak saya langsung atau hubungi via DM di Facebook, Instagram di bawah sini. Akhir kata, saya Dimas dari Kandang Batik Farm. Mohon undur diri. Bagi yang menonton, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.